Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pecinta Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Nahdlatul Ulama Ranteng Wonokerto, Pasuruan Teranggal Pati. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalani puasa yang ke-28. Semoga kita dengan anugerah Allah bisa mendapatkan Lailatul Qadar di bulan yang suci ini. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, tentu syukur sekali kami sampaikan atas berdirinya musola dengan nama yang luar biasa ini. Ini adalah musola baru di kampung kami, yaitu musola Jam'iyatun Nahdliyin atau perkumpulan warga Nahdlatul Ulama. Ini nama yang begitu inspiratif, nama yang langsung menunjukkan bahwa ideologi dari musola ini adalah ideologi ahli sunnah wal jamaah ala Nahdlatul Ulama, sebagaimana rumusan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kita berdoa semoga musola ini menjadi salah satu pusat kajian Islam, dakwah Islam yang akan membawa keberkahan bagi masyarakat sekitar dan tentu bagi Dukuh Wonokerto yang tercinta ini. Para pemirsa yang berbahagia, zakat itu punya dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ada fakir, ada miskin, ada amil, ada budak, ada mu'allaf, orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah, ada sabilillah, ada gharim, orang yang berhutang khususnya untuk melerai konflik di tengah-tengah masyarakat, dan ada ibnu sabil, orang-orang yang sedang bepergian yang kehabisan ongkos sehingga harus terus meneruskan perjalanannya atau ingin kembali ke kampung halamannya. 8 golongan inilah yang berhak menerima zakat. Fungsi zakat yang pertama adalah bagaimana saddu hajah al-asnaf ats-tsamaniyah. Kebutuhan 8 golongan ini bisa dipenuhi oleh zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, fungsi zakat yang kedua para pemirsa adalah ighna'ul fuqara, mengkayakan orang-orang fakir. Bagaimana orang-orang fakir yang dulunya miskin, dulunya kekurangan, pendapatannya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka zakat, infak, dan sedekah ini punya tanggung jawab, punya tugas yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana zakat itu dimanage, dikelola dengan profesional, dengan baik, sehingga mampu mengentaskan kemiskinan umat. Para pemirsa yang berbahagia, tentu di dalam tugas yang kedua ini tidak hanya dibutuhkan kemampuan yang biasa, kemampuan yang sederhana, tapi dibutuhkan kemampuan amil yang ciamik, kemampuan amil zakat yang visioner, kemampuan amil zakat yang mampu membaca apa potensi terbesar dari masyarakat itu. Kalau masyarakat itu potensinya adalah pertanian, maka sudah seyogianya zakat dalam bentuk yang kedua ini diwujudkan dalam bentuk-bentuk modal usaha, dalam bentuk-bentuk bibit pertanian, sehingga bibit itu bisa ditanam oleh masyarakat sekitar dan menghasilkan produk yang mampu untuk meningkatkan pendapatan umat. Kalau mayoritas masyarakat di daerah itu adalah pedagang, maka sudah saatnya zakat ini diwujudkan dalam bentuk modal-modal usaha yang terpantau penggunaannya, yang termonitoring perkembangannya dari menit ke menit, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan, bahkan dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Jadi zakat dalam fungsi yang kedua ini membutuhkan fatonatul amil, kecerdasan amil, visi amil di dalam membaca potensi masyarakat, di dalam membentuk tim yang kuat, di dalam memberikan jaring pengaman sosial dengan program-program pembibitan, program-program modal usaha, program-program pelatihan life skill yang sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Jika di masyarakat itu sedang tumbuh generasi-generasi muda produktif, generasi-generasi yang
diharapkan menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang, maka zakat dalam bentuk yang kedua ini bisa digunakan untuk pelatihan-pelatihan life skill, pelatihan jurnalistik, pelatihan entrepreneurship, pelatihan menjahit, pelatihan desain grafis, pelatihan digital fundraising, pelatihan digital entrepreneurship, dan pelatihan-pelatihan yang bergaya milenial, sehingga anak-anak muda ini tertarik untuk memasuki dunia yang baru dengan teknologi yang baru, dengan semangat yang baru, sehingga membuka pasar yang baru, membuka dunia usaha yang baru yang punya masa depan yang cerah. Oleh karena itu, para pemirsa, kita berharap Lazisnu Wonokerto, Pasuruan Trangkil Padi ini bisa menunaikan dua tanggung jawab yang besar ini. Di satu sisi bisa membantu fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di sisi yang lain bisa berpikir jangka panjang bagaimana anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang produktif bisa memulai usaha-usaha yang punya masa depan yang cerah. Tentu ini butuh dedikasi, butuh pengorbanan, butuh keuletan, butuh konsistensi, istiqomah di dalam mengawal program yang luar biasa ini. Tetapi inilah dua tugas suci zakat yang harus dilakukan oleh lembaga amil zakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan, taufik, hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa menegakkan ajaran zakat dengan dua fungsi yang agung ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.